sore hari ini kita boleh bersuah dalam dunia maya, ya, mengikuti webinar yang hari ini perdana digagas oleh teman-teman rekan kita komunitas Mariadat Pangkalan SMP Negeri 2 Tual. Yang pertama yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Tual, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat bergabung pada webinar sore hari ini, juga yang saya hormati teman-teman guru baik yang ada di Kota Tual maupun yang dari luar yang bergabung dalam kegiatan webinar sore hari ini, juga yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan webinar kita di sore hari ini. Yang pertama bahwa kegiatan semacam ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu artinya bahwa Bapak Ibu sudah melangkah satu langkah ke depan untuk memajukan pendidikan di Kota Tual. Tanpa adanya kegiatan semacam ini, mustahil bagi kita untuk saya ulangi bahwa tanpa kegiatan semacam ini, mustahil pendidikan di Kota Tual kita bisa tingkatkan. Karena kenapa? Hanya dengan kegiatan berbagi, berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kompetensi masing-masing guru inilah yang menjadi patron kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tual. Oleh karena itu, saya ingin ajak kita semua, jangan hanya kegiatan yang digagas oleh komunitas satuan pendidikan kita saja yang boleh kita bergabung, tapi mari, kalau saya, Bapak Ibu kalau sudah masuk di PMM itu, kalau dilihat itu di pantauan webinar itu, setiap hari itu ada webinar itu lebih dari 10 webinar. Kegiatan semacam ini. Bapak Ibu kalau tidak ada waktu luang, mari bergabung, karena kegiatan semacam ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kita ingin majukan kompetensi kita, mari kita ikuti kegiatan semacam ini. Dulu baru kita cari ilmu itu susah, tapi sekarang itu ilmu itu mudah sekali kita dapatkan. Baik itu kita dapat melalui webinar semacam ini, kegiatan yang dilakukan oleh kementerian. Kita bisa pantau lewat webinar di PMM itu. Oleh karena itu, mari teman-teman kita dari komunitas Mariadat SMP Negeri 2 Tual sudah memulai hal yang baru lagi. Saya ajak lagi kepada seluruh satuan pendidikan di Kota Tual, mari kita berbagi praktik baik, lakukan hal-hal semacam ini sehingga mutu pendidikan kita tingkatkan sedikit lebih maju lagi ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang hari ini adalah berbagai praktik baik terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kita tahu bersama bahwa pembelajaran sekarang ini mengharuskan kita untuk menguasai yang namanya teknologi. Ini jangan Bapak Ibu sia-siakan ya. Teman-teman kita sudah melakukan kegiatan semacam ini, mari kita ikuti secara bersama-sama sehingga ilmunya kita bisa dapatkan dan kita bisa praktekkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Oleh karena itu, saya tidak banyak berpanjang lebar, mungkin itu yang saya sampaikan kepada kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang digagas oleh
komunitas Mariadat Pangkalan SMP Negeri 2 Kota Tual saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Sekdis yang sudah membuka kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tual, Ibu Siti Jundia Banyal SPD untuk menyampaikan arahan singkat. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kameranya saya nonaktifkan. Salam menyertai kita semua, Bapak Ibu teman-teman. Di kesempatan yang pertama, mari sama-sama kita menaikkan puji syukur atas apa yang kita dapati pada kesempatan yang berbahagia ini. Sehat walafiat. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bapak Ibu teman-teman, mohon izin Pak Sekdis yang saya hormati, teman-teman hebat semua dalam grup ini. Mari kita telah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis, Pak Sekretaris Dinas kita, yang arahan beliau tadi itu menginginkan untuk kita sama-sama terus ada di Zoom ini, kita sama-sama terus mengunjungi PNM. Di sana banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sana, banyak hal-hal baru yang harus kita terapkan di satuan pendidikan kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada teman-teman kelompok komunitas Mariadat Pangkalan SMP Negeri 2 Tual yang sudah memfasilitasi kita dari awal pembentukan hingga pada saat ini kita perdana masuk pada PML ini. Semoga Bapak Ibu teman-teman hari-hari selanjutnya Bapak Ibu jangan bosan dan kita sama-sama ada pada Zoom yang berbahagia ini dan ada mengunjungi PNM sehingga perubahan untuk kemudian kita bersama di Satuan Pendidikan kita dapat terwujud. Saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual yang telah membuka kegiatan kita ini sekarang kelompok Mariadat sehingga kami bisa ada di webinar yang ada yang kurang. Ibu Siva silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepsek. Langsung saja webinar pada sore hari ini akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Adapun tujuan webinar dengan topik tersebut adalah untuk meningkatkan mutu guru pada proses belajar mengajar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dua narasumber hebat, yaitu narasumber pertama Ibu Fatmawati Rahangiar SPD, merupakan guru mata pelajaran IPS dan juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kota Tual. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Lajalila Nurul SPD, merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris dan juga merupakan guru penggerak Angkatan 2 Kota Tual. Sebelum saya mempersilakan narasumber untuk menyampaikan materi, saya akan menyampaikan beberapa peraturan di dalam webinar kali ini.
Yang pertama, diwajibkan untuk menyalakan kamera dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Dan yang kedua adalah audio wajib dimatikan kecuali ketika sudah dibuka sesi tanya jawab. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri selesai menyampaikan materinya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sepakat dengan peraturan yang saya sebutkan? Oke, baiklah. Langsung saja saya persilakan kepada narasumber pertama, yaitu Ibu Fatmawati Rahangiar, SPD. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore bagi kita semua. Sebelum saya masuk pada materi webinar kita pada sore ini, tentunya saya menyapa dulu Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhammad Taher Banyal, MPD. Assalamualaikum Pak, semoga sehat ya Pak. Ya, kemudian salam saya juga buat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tual, walaupun saat ini beliau lagi berada di luar daerah, namun alhamdulillah masih punya waktu untuk bergabung dengan kita untuk kegiatan webinar ini. Bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini, selamat datang dalam komunitas Mariadat SMP Negeri 2 Tual. Semoga topik yang kita angkat dalam webinar ini mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi kita semua. Sini tuh, dengan basket di ruangan sana. Woi, bila? Mana tuh? Ya baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi webinarnya, saya akan men-share dulu ya materi yang akan kita bahas untuk sore ini. Baik Bapak Ibu, topik yang kita angkat untuk webinar kita pada sore ini yaitu praktik baik pendampingan dalam meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan TIK untuk pembelajaran di kelas. Nah, sebelum kita masuk, tujuan daripada topik yang kami usung untuk kegiatan ini yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan efektivitas dalam melaksanakan proses pembelajaran yang pada lagi pompa tuh, la pompa akang. matikan juga suara. Baik, mohon maaf. Saya ulang lagi, pemanfaatan teknologi informasi ini dalam pembelajaran dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa maupun mutu guru dan mutu siswa itu sendiri. Sehingga dalam penggunaan teknologi itu lebih bermanfaat baik dalam proses pembelajaran kita sebagai guru dan siswa. Pertama-tama saya harus menjelaskan dulu apa itu TIK.
Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya TIK adalah teknologi informasi yang kita gunakan sebagai guru dalam model pembelajaran di dalam kelas sehingga memudahkan kita guru dalam menyampaikan materi-materi yang tadinya kita anggap monoton, baik dengan metode ceramah ataupun menulis di papan, bahwasanya penggunaan TIK ini juga mengundang motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang guru sediakan di dalam kelas. Nah, selain itu juga TIK ini adalah pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan kompetensi guru sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, bahwa guru harus memiliki kompetensi yang profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Pada kompetensi profesional dilaksanakan bahwa sekurang-kurangnya seorang guru harus diantaranya menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Selain itu juga TIK ini merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi. TIK juga dapat meningkatkan mutu pengajaran, pembelajaran, dan manajemen di sekolah sehingga membantu meningkatkan standar. Ini menurut Livingstone 2007, saat ini seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, TIK ini mampu memberikan solusi dan layanan baru untuk kegiatan pendidikan. TIK juga dapat menawarkan alat baru untuk meningkatkan pengetahuan, dan juga penggunaan TIK dalam pendidikan telah meningkatkan minat peserta didik. Meskipun alat TIK semakin populer, banyak juga guru yang masih memiliki tantangan atau hambatan untuk mengintegritaskan alat TIK dalam kegiatan pembelajaran. Ini menurut dia Lamas. Kemudian, peran dan manfaat TIK ini sebagai aspek kehidupan, kita semua sangat merasakan seiring perkembangan teknologi pada era sekarang ini semakin tinggi. Tuntutan untuk bisa menggunakan teknologi dalam dunia pendidikan, banyaknya perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh guru, seperti administrasi pembelajaran, media pembelajaran, pengolahan nilai. Dengan bantuan perangkat TIK ini akan menuntut guru mampu mengoperasikan TIK dengan baik. Manfaat yang berikutnya, TIK dengan berbagai multimedia juga menyediakan peluang bagi guru untuk berperan mengembangkan teknik pembelajaran secara maksimal. Dengan demikian, peserta didik dan multimedia TIK ini diharapkan akan lebih mudah untuk menentukan dengan apa dan bagaimana siswa dapat menyerap informasi secara cepat dan efisien. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kendala dalam pemanfaatan TIK. Yang pertama atau kendala utama dalam pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infocus. Nah, poin pertama ini banyak, dan itu adalah hal umum yang kita jumpai di daerah-daerah seperti teman-teman kita yang ada di daerah pulau. Di sana bukan hanya terkendala di sarana-prasarana fisik, tetapi juga yang paling utama adalah ketersediaan listrik yang belum memadai, kemudian pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi juga masih sangat terbatas. Dan yang paling terakhir, ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa handphone. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya penggunaan handphone bagi anak didik kita tidak semata-mata mereka menjadikan untuk hal yang positif, misalkan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tetapi sudah banyak dan terjadi. Saya yakin sudah hampir semua sekolah pasti pernah
mengalami atau mendapatkan siswanya dan menggunakan teknologi informasi ini untuk hal yang dibuat proses pembelajaran. Tetapi bagaimana kita butuh, bagaimana kita stakeholder yang ada di sekolah memberikan motivasi untuk penggunaan TIK ini yang baik dan sifatnya positif untuk anak didik kita. Kita lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu kondisi nyata di SMP Negeri 2 Tual, komunitas Mariadat kami. Kondisi yang terjadi di SMP Negeri 2 Tual ini, alhamdulillah sebagian besar guru sudah mengoperasikan sarana TIK yang tersedia, namun memang kendati itu ada beberapa guru juga yang masih memiliki keterbatasan. Nah, inilah yang menjadi motivasi bagi kami, beberapa teman, bahkan kami semua yang sudah bisa mengoperasikan TIK ini untuk bagaimana kami berbagi praktik baik dalam membuat pendampingan untuk teman-teman yang ada di SMP Negeri 2 Tual. Nah, solusi yang diupayakan yaitu melihat permasalahan kondisi nyata ini sebagai kepala sekolah kami, juga mengupayakan mohon maaf Bapak Ibu, saya harus lihat di slide di admin karena yang muncul di saya kurang terang, jadi saya harus melihat di slide admin. Nah, melihat permasalahan kondisi nyata ini sebagai kepala sekolah, beliau juga ingin mengupayakan adanya solusi sehingga terdapat perubahan yang lebih baik bagi gurunya dan dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Kepala sekolah juga dapat berperan dalam mengelola guru yang ada di sekolah tersebut, khususnya dalam perspektif peran kepala sekolah sebagai manajer dan supervisor. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, Kepdiknas 2006 terdapat 7 peran utama kepala sekolah, yaitu yang pertama kepala sekolah menjadi edukator atau pendidik, kemudian kepala sekolah juga menjadi manajer, kepala sekolah juga menjadi administrator, kemudian kepala sekolah juga menjadi penyedia atau supervisor, kemudian menjadi leader atau pemimpin dan menciptakan iklim kerja, dan yang terakhir kepala sekolah menjadi wirausahawan. Bapak Ibu, metode yang digunakan adalah salah satu jenis kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru tentang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah melalui pelatihan teman sejawat atau peer coaching. Nah, tujuannya yang ingin dicapai dari peer coaching itu ya, yang pertama mengetahui kompetensi guru dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, dan yang kedua meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan TIK untuk menunjang pembelajaran peer coaching itu sendiri. Apa itu peer coaching? Nah, peer coaching merupakan bagian dari model coaching, yaitu sarana pengembangan profesional yang berfungsi sebagai satu katalisator untuk mendorong pembelajaran dan meningkatkan kinerja yang didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab pribadi, di mana 2 atau lebih guru mitra yang profesional bekerja sama untuk merefleksikan praktek pembelajaran yang sedang dilakukan, memperluas, memperbaiki, dan membangun keterampilan baru. Berbagi ide, mengajar satu sama lain, melakukan observasi kelas atau memecahkan masalah di tempat kerja, dan peer coaching ini juga menerima dukungan atau bantuan dari teman sejawat. Menurut Ridwan 2007 ada 3 tahap pelaksanaan peer coaching ini. Yang pertama, pengamatan dan umpan balik. Yang kedua, aplikasi dari pengajaran yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, guru melakukan kerja kelompok yang merupakan bagian dari kolaborasi dalam pemecahan masalah.
Anggota tim mulai mengeksplor dan menganalisis menentukan strategi pengajaran yang tepat. Hasil yang diperoleh dari peer coaching ini sebelum atau before-nya, yaitu kondisi nyata awal yang terjadi pada SMP Negeri 2 Tual, sebagian besar tidak pernah memanfaatkan TIK untuk menunjang pembelajaran dikarenakan belum memiliki kompetensi dan mengoperasikan perangkat TIK. Tetapi setelah adanya pendampingan untuk teman sejawat atau kami berkolaborasi, alhamdulillah setelah melakukan pendampingan itu, setelah beberapa saat kemudian muncullah hasil akhir, yaitu Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 2 Tual ini mengetahui dan bisa mengoperasikan TIK ini dengan sangat baik. Kemudian sudah bisa membuat bahan ajar yang dilaksanakan guru karena ditunjang oleh TIK tadi. Pelaksanaan pendampingan peer coaching ini kami laksanakan sebanyak 4 tahap. Untuk itu, tahap yang pertama kami membuat instrumen yang digunakan atau lembar observasi. Kemudian lembar observasi ini meliputi observasi keaktifan, keterampilan, observasi kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK, dan pedoman wawancara atau diskusi untuk mengetahui kendala apa yang dialami guru dalam mengikuti kegiatan peer coaching dalam pemanfaatan TIK itu sendiri. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua, kami di sini saya dan beberapa teman memberi penjelasan singkat tentang konsep TIK, bagaimana cara mengoperasikan komputer, program Word dan PowerPoint, teknik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian peserta atau teman-teman melaksanakan diskusi didampingi oleh kami sebagai teman sejawat. Lalu materi yang dijelaskan di atas juga menerima masukan, baik itu dari teman yang kami dampingi, baik juga kami menerima masukan dan sebaliknya seperti itu. Kemudian kami juga melakukan praktek pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan LCD atau InFocus ya Bapak Ibu. Kemudian melakukan praktek pembelajaran juga tetap dengan menggunakan atau memanfaatkan komputer dan InFocus sebagai media. Untuk tahapan ketiga, yaitu pengamatan, dilaksanakan selama pembimbingan dan kegiatan pembelajaran dalam kelompok untuk masing-masing guru. Nah, Bapak Ibu, di dalam pendampingan TIK ini untuk rekan-rekan sejawat, bukan hanya semata-mata materi, tetapi kami juga memperhatikan bagaimana ketika kita semua praktek, lalu kita bisa tahu sampai di mana atau sejauh mana teman-teman kita sudah memahami bagaimana caranya mereka mengoperasikan komputer, dan bagaimana mereka punya kemampuan atau semangat untuk mau maju bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap refleksi, yaitu meliputi kegiatan analisis hasil, pembimbingan, mengoperasikan TIK dan memanfaatkan dalam melaksanakan proses pembelajaran, serta menyusun secara perbaikan apabila ada kekurangan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwasanya setiap proses pembelajaran itu, kalau kita tidak melaksanakan refleksi, maka sudah barang tentu seperti apa yang dijelaskan, belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Refleksi juga tanpa belajar itu sangat berbahaya. Maka bukan saja saat melakukan evaluasi atau refleksi di kelas dengan siswa, tetapi ketika kami melakukan pendampingan bersama teman-teman, refleksi itu juga kami lakukan. Sehingga kami tahu persis bahwasanya bagaimana prospek ke depan atau kemajuan dari teman-teman sejawat ini sampai di mana Bapak Ibu. Nah, ini sedikit dokumentasi singkat di mana teman-teman dan kami ada pada lab kami, lab SMP Negeri 2 Tual, saat kami melakukan proses pendampingan untuk rekan-rekan kami. Ya. Baik,
Sampai di sini saja penjelasan saya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Klajalila Nuru, yang mana beliau juga seorang guru penggerak yang banyak membantu teman-teman kita yang ada di SMP Negeri 2 dalam hal kaitannya dengan teknologi informasi ini sendiri. Sampai di sini saja penjelasan saya serahkan untuk Ibu Syifa Renha. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatmawati Rahania. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Pak Lajalila Nurul. Kepada Bapak saya persilahkan. Cek. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Syifa Renha. Bapak Ibu masih semangat? Saya harap masih ya. Walaupun sudah siang menjelang sore, tetapi kita tetap semangat. Ya, semangat Pak Jali. Semangat. Oke, baik. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama, Ibu Ati. Beliau sudah memaparkan secara umum tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya ingin mau berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang efektif untuk dilaksanakan di kelas. Ya, saya mohon izin share. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, baik Bapak Ibu. Agar tidak membuang-buang waktu, saya langsung saja. Di sini saya ingin berbagi tentang panduan informasi singkat tentang pembuatan media pembelajaran, yaitu kita berkenalan dengan Canva. Ya, mendengar kata Canva kita pasti sudah kenal. Kalau di SMP 2 kemarin kita sudah mengenal lebih jauh. Kita sudah diperkenalkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Dan kita juga sudah mempraktekannya di lab 1 kemarin. Dan saya rasa di sini hanya saya lebih memperjelas lagi untuk teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang dari sekolah lain, agar tahu juga bagaimana kita berkenalan dengan Canva. Bapak Ibu, agenda kita dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pentingnya media pembelajaran untuk guru. Yang kedua, kelebihan aplikasi Canva. Yang ketiga, manfaat aplikasi Canva. Yang keempat, ketentuan penting dalam presentasi di Canva. Yang terakhir, cara membuat presentasi di Canva. Dan yang terakhir sekali, tren baru yang perlu dipantau. Bapak Ibu, kita kembali dulu untuk bernostalgia. Proses belajar mengajar tradisional dan proses belajar mengajar teknologi. Bapak Ibu, di sini ada perbedaan yang sangat signifikan. Kita beralih ke zaman dulu itu, proses belajar mengajar tradisional itu bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Kalau sekarang teknologi, kita punya akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Yang berikut, akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan itu di zaman dulu. Kalau sekarang, lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka, itu dulu. Nah, sekarang memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Nah, Bapak Ibu di sini, kita juga sekarang lagi belajar tatap maya. Nah, ini salah satu teknologi yang kita hadapi sekarang. Jadi, aplikasi yang saya gunakan ini adalah aplikasi Canva. Ini hasilnya, saya konvertnya ke PDF. Jadi, di aplikasi Canva itu punya banyak kelebihan. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Kita kenal dulu aplikasi Canva itu seperti apa.
Yang poin pertama, pentingnya media pembelajaran untuk guru. Nah, media pembelajaran sangatlah diperlukan oleh guru dalam menunjang dan mendukung suatu pengajaran dalam pendidikan. Media merupakan alat bantu yang digunakan guru dalam mengajar. Selain menggunakan buku dan metode ceramah, guru pun diharapkan mempunyai media pembelajaran yang berbeda dan menyesuaikan materi serta kondisi pada peserta didiknya masing-masing. Perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Setiap orang diharapkan dapat mengerti teknologi sebagai penunjang segala aktivitas yang ada. Begitupun dalam ranah pendidikan. Guru serta peserta didik dapat memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Salah satunya ialah aplikasi Canva. Saya mengambil salah satu contoh media pembelajaran untuk dalam menggunakan Canva ini karena sekarang lagi tren-trennya untuk menggunakan Canva. Karena di Canva itu semuanya lengkap, Bapak Ibu. Kita bisa mengedit apapun di situ, bisa. Termasuk poster, termasuk banner, termasuk video, semuanya di situ, Bapak Ibu. Kelebihan aplikasi Canva yaitu dapat diakses menggunakan web dan Android. Tampilan sederhana dan lengkap. Tersedia banyak template, tinggal diedit saja, Bapak Ibu. Kaya dengan fitur-fitur, desain grafis bisa diunduh dan dibagikan beragam format. Tidak memerlukan ruang penyimpan, tersedia fitur save otomatis, serta bisa menghasilkan uang juga, Bapak Ibu. Yang berikut, manfaat aplikasi Canva. Bagaimana aplikasi Canva membantu guru menjalankan tugasnya? Yang pertama, dia mempunyai desain yang menarik. Dengan desain yang beragam dan menarik, membuat proses pembelajaran menjadi tidak membosankan. Yang kedua, membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Yaitu guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Artinya, guru dapat mengajarkan ilmu, pengetahuan, kreativitas, serta keterampilan yang akan didapatkan untuk peserta didik, sehingga dapat dimanfaatkan dengan berbagai ranah kehidupan. Nah, di sini ketentuan penting dalam presentasi di aplikasi Canva, yaitu di sana presentasi yang bagus dibuat berdasarkan perhitungan detail. Beberapa hal tersebut antara lain, kita harus membuat desain itu tetap sederhana. Yang artinya tampilan slide dengan teks ringkas dan tidak perlu menjelaskan PowerPoint hingga menurun. Aturlah agar satu slide mengusung satu pesan alias sederhana. Yang berikut, singkat, padat, dan jelas. Artinya, gunakan kalimat yang tidak terlampau panjang, sehingga memudahkan seseorang dalam membaca. Yang terakhir, yang ketiga, memerhatikan kontras. Kontras itu cahaya, pencahayaannya. Artinya, pengaturan kontras yang seimbang, membantu audiens memperhatikan dengan cepat untuk melihat mana pesan utama dan menangkap pesan kunci yang disampaikan. Yang keempat, sejajarkan setiap elemen. Artinya inti dari prinsip penjajaran adalah menempatkan setiap elemen dalam slide saling terhubung satu sama lain sehingga menjadi harmonis. Yang terakhir, saling berkesinambungan. Yang artinya warna, logo, font, dan elemen desain lainnya mesti dibuat berkesinambungan demi menciptakan karya visual yang tematik. Bapak Ibu, di sini cara membuat presentasi di Canva. Saya rasa bagi Bapak Ibu mantan guru penggerak, calon guru penggerak atau guru penggerak, mungkin mereka sudah bisa untuk membuat presentasi di aplikasi Canva. Namun kita punya teman-teman guru-guru lain mungkin ada yang belum masuk sama sekali atau membuatnya sama sekali di Canva. Jadi ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu agar dapat juga membuat presentasi di Canva. Yang pertama, kita buka Canva di web atau Google Chrome, kita buka aplikasi, tinggal klik Canva saja, langsung enter. Setelah itu, jika di situ Bapak Ibu belum mendaftar, Bapak Ibu silakan mendaftar menggunakan akun Gmail kita dan sign in saja. Lalu masuk dan cari presentasi untuk mulai mendesain. Yang kedua, telusuri layout presentasi profesional. Ini artinya pilih dari berbagai desain presentasi Canva dalam beragam gaya dan tema. Pilih dari presentasi kreatif, bisnis, pemasaran, pendidikan, dan masih banyak lagi. Jadi di Canva itu
punya banyak desain dan template yang tersedia. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja dan mengeditnya saja. Terus yang ketiga, sesuaikan desain Anda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunggah Bapak Ibu punya foto, logo, dan elemen identitas merek lainnya. Tambahkan slide sebanyak yang Anda inginkan. Gunakan fitur animasi agar gambar dan teks dapat ditampilkan dengan cara yang kreatif di setiap slide. Yang keempat, buat slide yang memikat hati. Memikat hati berarti membuat agar orang yang melihat itu tertarik. Yang artinya telusuri jutaan gambar dan elemen dan eksperimen dengan layout. Temukan kombinasi font dan skema warna yang tepat untuk presentasi Anda. Tambahkan animasi, video, dan musik untuk membuat presentasi yang memikat hati. Yang terakhir, presentasikan dengan gaya yang menarik. Artinya, coba berbagai mode dan fitur presentasi di Canva. Pilih dari presentasi standar, mode presenter, atau bahkan rekaman video. Simpan slide Anda sebagai file PDF untuk dibagikan atau ubah menjadi situs web interaktif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada berbagi langkah-langkah sedikit. Maaf, izin share. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini contoh aplikasi Canva ya. Kita buka melalui web. Kita buka melalui web. Ya, di sini kalau kita mengetik Canva, saya ulang dari awal ya Bapak Ibu. Nah, kita mengetik Canva, klik enter. Nah, di sini sudah tersedia. Ibu tinggal mengklik saja. Dan jika Bapak Ibu sudah punya akun, maka secara otomatis dia akan masuk. Seperti ini Bapak Ibu. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau jika muncul seperti ini, dilewati saja Bapak Ibu. Nah, cara-caranya seperti ini. Kalau ini karena saya sudah punya akun, jadi saya langsung otomatis masuk. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu harus buat itu, pertama Bapak Ibu klik buat desain. Bapak Ibu tinggal klik presentasi. Ini dibuat secara online ya Bapak Ibu. Kalau offline tidak bisa. Kalau offline Bapak Ibu buat menggunakan PowerPoint saja boleh. Karena media pembelajaran untuk sekarang ini banyak. Sekarang Microsoft Word juga sudah bisa untuk presentasi. Nah, sekarang sudah menjadi presentasi. Kita tinggal memilih desain dan template-nya di sini. Kita tinggal klik desain. Nah, terus kita masuk ke template yang kita inginkan. Atau kalau tidak ada di sini, Bapak Ibu tinggal cari saja di sini apa. Contohnya kita sudah di komputer. Di sini semuanya sudah ada, Bapak Ibu tinggal memilih saja. Tinggal klik. Ini ada kata apa? Lambang tambah di sini. Atau Bapak Ibu bisa tarik masuk. Di sini karena masih gratis ya Bapak Ibu. Kalau yang premium, kalau desain yang premium tidak bisa masuk. Jadi kita cari yang template yang gratis-gratis saja.
Nah, contohnya di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tambah, lalu tinggal mengeditnya saja. Di sini kita sudah siap mengedit. Kelihatan ke Bapak Ibu? Tidak. Lihat. Bentar. Nah, awalnya begini Bapak Ibu. Kita tinggal mengeditnya saja, terserah kita. Ya, klik 2 kali di sini, lalu kita tinggal menggantinya saja dengan apa gitu. Contoh. Kelasnya kita tinggal klik 2 kali. Sini sama 2A, 8A. Setelah itu, Bapak Ibu bisa buat efeknya seperti apa? Bapak tinggal klik saja di sini, jadi akan muncul. Yang berikut Bapak Ibu, kita kalau mau menambahkan slide, tinggal klik tambah saja di sini. Lalu kita masukkan desain yang berikutnya. Seperti ini. Nah, kalau di Canva itu sebenarnya materi yang kita inginkan itu sudah ada. Kita tinggal mengolahnya saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengolahnya sendiri terserah. Tapi kalau di sini semuanya sudah ada pembelajarannya. Jadi kita tinggal masukkan saja sambil mengedit apa yang kita ingin ajarkan. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kita menyimpannya seperti ini Bapak Ibu. Klik dibagikan, terus kita geser ke bawah, lalu unduh. Nah, di sini ada pilihan penyimpanannya, ada bentuk gambar, JPG, PNG, ini gambar. Kalau PDF ini kan Bapak Ibu sudah tahu. Terus ada yang bentuk video. Jadi terserah Bapak Ibu mau simpan dalam bentuk apa terserah. Terus di sini kamu pilih salah satu. Terus kita tinggal klik unduh. Karena di sini sudah ada menggunakan premium, makanya tidak bisa unduh. Jadi kita gunakan yang gratis ya Bapak Ibu. Ini menggunakan gambar premium, makanya dia tidak bisa terunduh. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang gratis, nanti dia bisa terunduh. Oh, ini masih premium. Oke. Kalau sudah terdownload dia seperti ini Bapak Ibu. Ya, tinggal menunggu saja lalu klik di sini. Nah, dia akan terdownload di bawah Bapak Ibu. Terus hasilnya nanti Bapak Ibu lihat sendiri dan dia akan tersimpan di komputer secara otomatis. Oke, mungkin itu saja presentasi saya untuk webinar kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan kepada kami. Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru.
Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Pak Lajali Lanuru SPD. Selanjutnya saya buka sesi bertanya dan pembobotan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, penanya pertama ada Bapak Ruki SPDK. Saya persilakan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih Ibu Siva selaku moderator. Selamat sore Bapak Ibu semua, Bu Kepala Sekolah, Pak Sekdis juga masih ada, dan juga Ibu Wati dan Pak Jali selaku narasumber di webinar kali ini. Ya, materi yang sangat baik yang disampaikan oleh Bu Wati dalam pemanfaatan TIK dan juga dilengkapi oleh Pak Jali dari penggunaan Canva untuk media pembelajaran, dan ini merupakan hal yang harus kita lakukan bersama. Ya, karena seperti yang dijelaskan tadi bagaimana Canva ini mempunyai banyak manfaat. Mungkin yang ingin saya tanyakan mungkin untuk Pak Jali tadi, apakah dengan Canva ini kita juga bisa selain kita guru, tapi juga kita bisa terapkan ke kita punya para murid, karena kita mengingat bahwa kita punya murid juga sudah mempunyai akun Belajar ID. Mungkin juga usul kepada kita semua yang hadir di webinar kali ini, mungkin dari presentasi yang telah disampaikan tadi, mungkin kita semacam diberikan tugas begitu oleh narasumber ataupun Ibu Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di webinar kali ini, untuk bagaimana kita mencoba untuk membuat satu topik dari kita punya mata pelajaran, kita desain dalam Canva, dan mungkin bisa dievaluasi oleh ketika kita bisa kumpulkan dan mungkin bisa dievaluasi bersama. Mungkin seperti itu dari saya. Kembalikan kepada Ibu Siva selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rocky. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Ya, silakan Ibu Foni untuk bertanya. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan moderator. Mungkin saya cuma menambahkan saja, memboti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jali terkait Canva. Canva, di dalam Canva itu memang berbayar, tetapi apabila kita menggunakan akun belajar kita, maka itu tampilannya pasti lebih menarik. Jadi kan biasanya kita masuk menggunakan email. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar kita sehingga tampilannya nanti ketika kalau perbedaannya kalau kita menggunakan Gmail itu pasti misalnya poster, hanya poster, tetapi ketika kita menggunakan akun belajar kita akan muncul di situ poster pendidikan, presentasi pendidikan, dan tampilannya lebih menarik lagi dibandingkan dengan Gmail biasa. Untuk itu disarankan lebih bagusnya kita selaku guru menggunakan, guru maupun siswa menggunakan akun belajar kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Foni yang sudah memberikan pembobotan. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu, karena berhubung waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Pak Lajali Lanuru, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rocky, yaitu
apakah Canva dapat diterapkan kepada siswa selain digunakan oleh guru? Ya, silakan Pak Lajalilan Nurul. Baik, terima kasih Bu Moderator. Dari apa yang ditanyakan oleh Pak Rocky mungkin sudah terjawab oleh Ibu Foni tadi, bahwa sebagai siswa juga bisa untuk mengoperasikan Canva karena mereka juga mempunyai akun belajar ID. Dan ini juga sebenarnya bisa digunakan oleh Gmail biasa. Tadi saya presentasikan itu saya menggunakan Gmail biasa. Dan memang yang dikatakan oleh Ibu Foni kalau kita menggunakan belajar ID itu semua desain dan template itu lengkap tentang pendidikan. Karena itu yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, saya rasa semua siswa dapat menggunakannya. Mungkin itu saja Pak Rocky, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jali atas jawabannya. Mungkin tadi ada masukan juga untuk bagaimana kalau kita yang hadir di webinar kali ini untuk bisa diberikan tugas untuk membuat satu topik di Canva untuk kita punya mata pelajaran. Terima kasih Pak Jali. Boleh Pak Rocky. Kebetulan itu mungkin plan B kita ya, rencana kedua kita. Namun kalau Pak Rocky sudah meminta, saya akan menyetujuinya dan saya akan berkoordinasi dengan Ibu Kepsek. Kebetulan Ibu Kepsek di sini, saya minta persetujuannya sekarang. Dan bagi teman-teman yang mengikuti di luar juga nanti boleh untuk mempraktekkan ini sebagai tugas dan mengumpulkannya dalam 2 hari ke depan. Saya memberikan waktu 2 hari ke depan untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan via website. Nanti saya kirimkan link websitenya dan dikirimkan ke via website. Kalau websitenya agak kesulitan, nanti Bapak saya kirimkan Gmail sekolah untuk dikirimkan ke situ. Nah, topiknya terserah Bapak Ibu, bebas. Mungkin itu sudah terjawab Pak Rocky? Iya, terima kasih Pak Jali. Baik, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada kedua pemateri. Saya persilakan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya masuk ke kesimpulan. Ada. Oh ya, silakan Ibu Kumalasari untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, di sini saya tidak bertanya, cuman bersifat saran, memberikan saran kalau boleh. Boleh? Boleh, silakan. Ya, saya tertarik dengan materi terkait Canva. Apalagi untuk kami para guru, Canva ini sudah menjadi kebutuhan. Di sini kalau boleh saran, dalam menggunakan Canva, saya setuju dengan yang tadi diucapkan oleh Ibu Foni. Kebetulan, alhamdulillah,
saya sendiri sudah menggunakan Canva edukasi, Canva untuk pendidikan itu sudah 1 tahun 6 bulan. Jadi Bapak Ibu, manfaat Canva untuk edukasi ini memang kami daftar 1 tahun yang lalu itu menggunakan ID Belajar. Kemudian di dalam Canva ini juga kebetulan saya juga adalah TOT dari Canva. Jadi sedikit banyak tentang Canva saya pahami betul. Jadi kalau Bapak Ibu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran itu bisa membuat kelas di Canva. Jadi murid-murid juga bisa mengakses secara langsung. Saya punya siswa di SD Negeri 2 Tual itu sudah 1 tahun hampir 2 tahun menggunakan Canva dalam pembelajaran. Awalnya tuh kami tidak menggunakan ID Belajar. Kami pakai yang premium. Tapi karena memang elemen yang kami yang kami cari pada saat menggunakan Canva premium itu susah. Tetapi pada saat menggunakan ID Belajar dan sudah terdaftar, karena memang Canva ini sudah ada integrasinya, sudah ada kerjasama dengan pendidikan, terutama ID Belajar, sehingga kami dimudahkan. Jadi Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kalau saran saya, ke depannya jangan lagi menggunakan Canva yang premium, tapi pakai yang Canva yang edukasi. Di situ memang semuanya itu sudah tersedia dengan mudah, tinggal mau pakai tipe apa, semuanya ada. Dan saya alhamdulillah, bukan saya saja tapi teman-teman di SD Negeri 2 Tual itu sudah gunakan Canva Premium itu sudah sekitar 2 tahun lebih. Kalau Canva Edukasi itu kami sudah gunakan sekitar 1 tahun lebih. Ini sekedar berbagi. Kebetulan juga saya adalah salah satu trainer dari Canva, jadi mungkin sedikit berbagi. Itu saja saran dari saya kalau boleh. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Misalkan nanti pada saat penggunaan teman-teman kesulitan, kami bisa berbagi. Mungkin saja itu sekian dari saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kumalasari atas saran yang sangat bagus kepada kita semua. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian? Baik, ada penambahan dari narasumber yang pertama kepada Ibu Fatmawati Raniar, saya persilakan. Baik, Ibu Moderator, saya hanya menambahkan saja sebelum kita tutupi kegiatan kita bahwasanya Canva pendidikan yang dijelaskan tadi yaitu fitur tambahan pembelajaran dari Canva itu sendiri yang sifatnya interaktif, kemudian pembelajarannya sangat menyeluruh dan juga proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, baik itu secara langsung maupun virtual. Kemudian kita bisa terapkan di dalam kelas sehingga saat murid itu mengumpulkan tugas di kelas, dia bisa melakukannya juga dengan cara jarak jauh melalui aplikasi Canva tersebut. Nah, kenapa kita harus menggunakan Canva untuk pendidikan? Karena Canva pendidikan itu bersifat sangat sempurna. Kemudian bagi guru juga atau pengajar yang berpindah jarak yang satu ke jarak yang lain atau ke online sendiri, itu mereka ingin memperkuat kreativitasnya juga bisa melalui Canva itu, Bapak Ibu. Jadi penggunaan Canva ini sebagai alat mengajar ini juga sangat bagus untuk mendorong kreativitas dan meningkatkan kolaborasi dan memperlancarkan pekerjaan kita sebagai guru di kelas maupun siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Cuman itu saja dari saya, Bapak Ibu, sekedar memaparkan sedikit tentang aplikasi Canva pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, karena sudah berada di akhir kegiatan, maka saya akan memberikan kesimpulan serta harapan dalam kegiatan pada sore hari ini. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama, dengan menggunakan metode pembelajaran peer coaching,
dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan TIK yang di awalnya berada pada kategori rendah bisa perlahan-lahan berubah menjadi kategori tinggi. Kemudian penggunaan teknologi sangat perlu berada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas pada zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyaknya hal yang terjadi di dunia. Salah satunya adalah penggunaan Canva pada proses pembelajaran di dalam kelas. Harapan kami setelah melakukan atau mengikuti kegiatan webinar ini, di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu dapat melaksanakan kegiatan peer coaching dalam rangka menggerakkan guru untuk mau berbagi iptek kepada rekan sejawat atau kerjanya yang pada akhirnya akan berdampak dalam memajukan sekolah itu sendiri. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tua, Bapak Tahir Banyal MPD, untuk menutup kembali kegiatan pada sore hari ini. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sekali lagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kita semua karena hari ini walaupun perdana, teman-teman sudah berusaha untuk melakukan hal baik. Artinya bahwa kegiatan semacam ini ke depan kita tetap support, dan bukan saja hari ini, kalau bisa di hari-hari ke depan teman-teman yang lain boleh dijadwalkan sehingga kegiatan semacam ini tidak boleh terhenti. Kemudian yang berikut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Saya minta mari kita bekali diri kita dengan berbagai keterampilan, karena kenapa? Guru cerdas, maka imbasnya akan kepada siswa juga cerdas. Guru tidak cerdas, tentu sudah pasti siswa tidak akan cerdas. Oleh karena itu, mari teman-teman kita terus memacu diri, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, terutama dalam rangka penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Karena hal-hal yang unik, Bapak Ibu tidak boleh ketinggalan. Karena kenapa? Kalau kita tertinggal dari hal-hal semacam ini, maka kita akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan semakin hari semakin berkembang, dan kita berusaha untuk terus maju seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu. Mari kita maju bersama, tingkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Tual. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman yang sudah pun awal, tapi sudah mampu untuk mempresentasikan materi, walaupun kalau bisa teman-teman memberikan bobotan yang banyak, tapi karena saya yakin dan percaya bahwa mungkin teman-teman sudah memahami sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh materi, sehingga
kalaupun kegiatannya cukup singkat, tapi sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang berikut nanti ada koreksi sedikit kepada moderator. Kalau bisa ada rundown acara mulai dari pembukaannya, terus berikan kesempatan kepada Kepsek dulu kasih sambutan baru, yang berikutnya berikan kesempatan kepada dari apakah itu dari Pak Kadis, saya mungkin atau dari siapa saja yang diberikan waktu untuk membuka kegiatan. Kemudian koreksi juga untuk pemateri yang pertama tadi. Saya terus terang saya ikuti kedua materi dari awal sampai akhir. Tapi untuk materi yang pertama kalau bisa langsung pada inti materinya, misalnya kayak materi yang kedua itu cukup lumayan bagus. Karena langsung pada praktek laksanaannya. Jadi inti daripada misalnya pemanfaatan teknologi pembelajaran itu yang semacam itu. Cara penggunaan Canva, edukasi, atau mungkin penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain lagi lah. Mana untuk memberikan kreativitas kepada guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam kelas. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Pertama hari ini kegiatan perdana yang dilakukan oleh komunitas Mariadat Pangkalan SMP Negeri 2 Tual sudah berjalan dengan sukses. Semoga ke depan lebih meriah lagi dan bisa banyak teman-teman yang ikut bergabung dalam kegiatan. Sekian dan terima kasih, dan saya tutup kegiatan webinar kita pada kesempatan sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waalaikumsalam. Shalom, Pak Sekdis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Sekdis Kota Tual yang sudah memberikan penutup kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari bersama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menutup kegiatan, saya akan memberikan sebuah pantun kepada kita semua. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Di rumah mantan, duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Aku mau balas tapi nanti saja. Pak Bos, posisi di mana nih Pak Bos? Semua dari Ibu Kepsek saja. Izin keluar Kepsek dan teman-teman. Terima kasih semua. Ini perdana. Besok lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita tutup ya. Terima kasih. Iya, Ibu. Bu Yem. Hati-hati, Ibu. Ibu Yem, Mojokerto, Jombang, Kediri, semua. Hati-hati Ibu Kepsek. Sukses Bapak Ibu. Semua dari Izin Kepsek saja. luar biasa webinar Ibu hari Raitun ini. pantun Pak Subang karena di hati. Pak Rocky tolong jangan memanaskan suasana. Mbak Suban di Aceh saya pura-pura saya lihat. Ya buka. Bu Nawas lah. Hari ayah udah saya. Nah begini balas pedepu pantun kah? Adi pantunnya bagaimana lah Sesu? Makanya dengar boleh. Balas pedepu pantun kah apa?